Setiap madrasah pasti berusaha memberikan yang terbaik kepada para santrinya dengan cara yang bervariasi sesuai dengan sistem yang dijalankan masing-masing. Sehingga para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke madrasah bisa memilih, tidak perlu khawatir dengan sistem pendidikannya. Madrasah Al-Khairat yang berada di Kelurahan Maleni, Donggala ini merupakan madrasah yang dibangun oleh perguruan Al-Khairat yang tertua di kota ini. Madrasah ini sudah menggabungkan kurikulum umum dan pendidikan Islam. Hal ini dimaksudkan agar para santri selain menguasai ilmu-ilmu agama, juga mampu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan umum. Nah, kemudian di sini juga dibangun aliyahnya. Nah, kemudian aliyahnya itu sudah belajar di belakang sana itu di bagiannya dengan dekat STN 3. Nah, sekarang sudah dibangun Mis Al-Khairat. Tadinya ibtidaiyahnya sudah MDA-nya, Madrasah Dini Awaliyah, sudah lebur menjadi Mis Al-Khairat, Madrasah Islam Swasta Al-Khairat, yang dibelajar pagi hari, kemudian ada umumnya, ada agamanya. Kalau MDA-nya itu 100% agama. Nah, kemudian setelah ada MDA itu tadi, saya katakan dibuka muallimin tanggal 1 Agustus 1963. Karena program pendidikan sudah berubah, muallimin diganti sanawiyah, kemudian aliyah tetap aliyah. Jadi tingkat SMA itu aliyah. MA Al-Khairat. Madrasah Aliyah Al-Khairat. Nah, sampai sekarang berjalan terus. Nah, kemudian sampai sekarang juga ada 3 tingkatan. Ada Mis Al-Khairatnya selama 6 tahun. Kemudian ada sanawiyahnya 3 tahun. Ada aliyahnya 3 tahun. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang cukup penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan beriman. Madrasah dimulai dari Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak sampai tingkat aliyah adalah tempat pembinaan karakter anak-anak untuk menjadikan generasi Islami yang beriman, bertakwa, dan beribtah. Kami pun memasuki Desa Lalundo 1, Kecamatan Rio Pakava. Desa yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, terpencil dan sangat sulit untuk mencapainya. Sesampainya di sana, kami menuju di salah satu pondok pesantren yang dibangun untuk membina anak-anak usia dini sampai remaja untuk bisa dan kelak menjadi hafiz Quran. Pondok Pesantren Tahfizul Quran merupakan salah satu lembaga pendidikan yang fokus pada hafalan Al-Quran, sehingga memberikan alokasi waktu paling banyak untuk menghafal Al-Quran setiap harinya. Pondok pesantren yang dikelilingi perkebunan sawit ini memiliki santri kurang lebih 100 orang santri yang lebih fokus pada hafalan Quran dan pembinaan akhlak. Berdirinya pondok pesantren Tahfizul Quran di desa nan jauh dari hiruk-pikuknya kota merupakan sebuah jawaban dengan semakin maraknya generasi penerus bangsa yang telah meninggalkan agamanya serta melupakan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Sebagai lembaga pendidikan yang masih baru, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hidayah berusaha mengembalikan keadaan umat tersebut dengan melahirkan kader-kader muda yang islami, cinta dan hafal Al-Quran, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai pondok pesantren yang menganut sistem pendidikan yang lebih memfokuskan pada pengkaderan hafiz Quran, maka pengajaran di pondok pesantren difokuskan pada pendidikan keagamaan. Pelajaran tahfiz Quran berupa murojaah atau menghafal Al-Quran dilaksanakan pada pagi hari ba'da sholat subuh sampai menjelang sholat isya. Bukan cuma anak-anak yang fokus pada pendidikan Islam, di kalangan masyarakat sendiri, di Kelurahan Maleni, kami melihat seusai sholat maghrib berjamaah, para jamaah berkumpul bersama untuk mendengarkan tausiah. Ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh ulama-ulama sepuh di daerah ini dimaksudkan untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat arti dan pentingnya sebuah dakwah. Kajian Islami yang dirangkai dengan tanya jawab adalah salah satu bentuk pendidikan Islam, sekaligus menambah wawasan keagamaan kepada jamaah. Pembinaan majelis taklim di daerah ini juga giat dilaksanakan ibu-ibu rumah tangga. Di sela-sela kesibukan mereka mengurusi keluarga, ibu-ibu majelis taklim ini selalu berkumpul untuk melaksanakan pengajian dari masjid ke masjid ataupun dari rumah ke rumah. Lantunan kalimat-kalimat zikir menambah hikmatnya suasana. Semoga kegiatan ini selalu diselenggarakan setiap minggu oleh ibu-ibu majelis taklim dengan tujuan pembinaan Islam yang akan dinasabkan sampai kepada anak cucu mereka. Semua kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah, kajian hikmah agama sampai pelaksanaan zikir bersama, dilaksanakan oleh para orang tua, dapat diikuti oleh generasi muda penerus risalah Nabi. Pembangunan pesantren hafiz Quran, majelis zikir yang dibuat khusus anak-anak adalah bagian dari penguatan kualitas keimanan dan ketakwaan generasi muda di masa yang akan datang. Dengan hadirnya pondok pesantren tahfizul Quran dan taman-taman pengajian Al-Quran yang lebih khusus mengajarkan santrinya menghafal Al-Quran, diharapkan akan melahirkan generasi-generasi Qurani yang bukan hanya cinta dan hafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu, Al-Quran dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.